Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Cabang Riau kembali menerima puluhan PMI ilegal yang dideportasi dari negara Malaysia. Puluhan PMI dideportasi melalui Pelabuhan Internasional Dumai pada Selasa 7 Januari 2025 lalu. Selama periode Januari 2025, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Cabang Riau telah menerima 91 PMI ilegal yang dideportasi dari berbagai negara. Terbaru, sebanyak 35 orang warga Indonesia yang dideportasi dari negara Malaysia akibat tidak memiliki dokumen yang sah seperti paspor atau visa. Puluhan PMI ini dipulangkan melalui Pelabuhan Internasional Dumai yang difasilitasi perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Malaysia, dengan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Sosial dan lembaga lainnya. Pendeportasian PMI didominasi PMI tidak memiliki dokumen resmi seperti paspor dan visa. Selain itu, ada juga akibat menggunakan visa pelancong untuk bekerja dan habis masa kunjungan atau overstay. Para PMI ilegal ini rata-rata bekerja sebagai buruh bangunan, cleaning service, dan ART. Kalau penyebabnya secara umum undocumented, jadi mereka tidak punya persyaratan dokumen untuk bekerja di luar negeri, tidak punya paspor, tidak punya visa, tidak punya kontrak kerja, tidak punya skill kebanyakan. Beraneka ragam ya, ada dari Aceh, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jabar, sama Banten. Untuk edukasi kepada masyarakat sih harapan kami kalau mau berangkat bekerja ke luar negeri secara prosedural itu silahkan mencari berita sebanyak-banyaknya, karena sekarang ini kan segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur penempatan itu sudah ada di internet sebenarnya. Tapi kalau mau jelas pun boleh datang ke kantor kami. Umumnya sih kalau mau berangkat secara prosedural itu memiliki umur minimal 18 tahun, punya surat pernyataan dari kepala desa, surat izin dari istri, kemudian sehat jasmani dan rohani, terdaftar di asuransi, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian nanti dia sudah punya kontrak kerja, punya visa. Kalau itu sudah komplit, silakan datang ke kantor kami, nanti kami akan terbitkan EPMI. Kemudian setelah terbit EPMI, kami akan melaksanakan orientasi pra-pemberangkatan. Di sana kita akan mengajarkan banyak hal, termasuk bagaimana dia beradaptasi di negara tujuan, bagaimana dia mengelola keuangannya, dia tidak boleh terlibat teroris, kemudian dia harus memiliki pengertian yang benar tentang apa yang harus dilaksanakannya, supaya ketika tiba di sana, dia tidak gagok, tidak mencari tahu lagi apa yang harus dilaksanakannya, sehingga dia dapat bekerja dengan lebih mudah. Untuk mengurangi masalah tersebut, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menyiapkan regulasi dan memberikan fasilitas layanan pendaftaran secara gratis di seluruh kantor BP2MI yang ada di masing-masing provinsi, dengan skema penetapan tenaga kerja resmi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing negara tujuan. Purwanto, Ceria TV, melaporkan.